Menurut pewartaan Harian Pedoman yang terbit pada tanggal 6 Desember 1957, bersamaan dengan perintah pengusiran orang-orang Belanda, pemerintah Indonesia juga menginstruksikan kepada perwakilan diplomatik Belanda untuk segera menutup kantor-kantor konsulatnya di seluruh Indonesia. Tindakan militer akan diberlakukan bagi kalangan yang menolak perintah tersebut. Gertakan macam itu membuat orang-orang Belanda di Indonesia merasa terancam. Banyak di antara mereka yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk dievakuasi keluar dari Indonesia. Termasuk di antaranya adalah 8 ahli hukum berkebangsaan Belanda yang sedang bekerja di Kementerian Kehakiman. Setelah mendaftar, mereka akan mendapatkan exit permit dan berangkat dengan biayanya sendiri. Sementara bagi orang Belanda dari kalangan menengah yang tidak mampu akan mendapatkan bantuan biaya perjalanan menuju Australia atau Singapura dari pemerintah Republik Indonesia. Kecemasan orang-orang Belanda untuk tinggal lebih lama di Indonesia disebabkan pula oleh sikap antipati yang semakin tinggi di kalangan rakyat Indonesia. Harian Pedoman yang terbit tanggal 6 Desember 1957 menyebutkan kehadiran orang-orang Belanda di muka umum sudah mulai diboikot di Jakarta. Sementara perintah pemulangannya dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kehakiman. Kebanyakan orang-orang Belanda ini sudah tidak berani menampakkan diri di kala malam. Sejumlah fasilitas umum pun seperti pertokoan, restoran, bioskop, dan hotel mulai menolak memberikan pelayanan kepada warga negara Belanda. Beberapa angkutan umum seperti halnya becak rame-rame memboikot calon penumpang kulit putih tersebut. Kondisi sulit orang-orang Belanda tersebut dilanjutkan dengan serangkaian cerita teror dan aksi vandalisme yang menimpa beberapa kediaman orang Belanda. Perdana Menteri Belanda Willem Drees bahkan menuduh Wali Kota Jakarta Sudiro yang menjabat pada saat itu berupaya untuk mengusir warga negaranya dari Jakarta dengan cara-cara yang kurang etis. Willem Drees mengatakan, jiwa dan keselamatan orang-orang Belanda di Indonesia terancam dan bahwa pihak Indonesia telah melaksanakan tindakan-tindakan yang melanggar batas-batas prikemanusiaan, yakni menyetop saluran air dan listrik bagi orang-orang Belanda, seperti yang dimuat dalam Pikiran Rakyat tanggal 7 Desember tahun 1957. Pernyataan Willem Drees ini dikumandangkan pada saat dia berpidato di depan parlemen Belanda. Berdasarkan catatan dari O.E. Bengto dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 yang terbit tahun 1991 halaman 388 menyebutkan, sejak awal Desember 1957, Menteri Kehakiman sudah merancang operasi darurat repatriasi orang Belanda. Orang-orang Belanda yang berasal dari kalangan non-korporasi atau mereka yang menggantungkan hidupnya pada sokongan pemerintah Belanda diperintahkan kembali ke tanah airnya paling awal, kemudian disusul oleh orang Belanda dari golongan menengah. Adapun tenaga ahli yang sulit digantikan, kemudian diizinkan pulang paling terakhir. Oke, thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.